Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua saksi dihadirkan ya, saksi ahli juga kali ini yang dihadirkan adalah saksi yang memang pakarnya di Kalantas gitu kan, dan ada juga saksi langsung ahli mata begitu kan, untuk bagaimana mementahkan sekarang kesaksiannya si Aep. Jadi siap-siap Aep ya. Ini saksi sudah berbicara nih. Jadi cepet-cepet tobat ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Yang berikut kita mau tanyakan, kalau di dalam satu dakwaan pembunuhan berencana 340 selain tadi ya, motif tadi dibuktikan ya. Tadi ada katakan tidak ada saksi, ya ada saksi lah yang melihat, kemudian saksi itu mencabut keterangannya ahli ya, bahwa peristiwa pertama itu yang menyaksikan adanya pembunuhan yang dituduhkan perencanaan 340 adalah akibat dari kesaksian dua orang ya, dari dua orang yang menyaksikan melihat pembunuhan atau pengejaran, pembunuhan, penikaman dan lain-lain. Kemudian di dalam dakwaan ada juga satu orang yang juga turut katanya menyaksikan yang dihadirkan di sidang. Di dalam laporannya itu sebenarnya yang mendampingi korban itu mereka nggak hanya bertiga, ada 8 ahli, ada 8 orang di dalam laporannya. Kemudian di dalam laporannya juga LP, ya maksud saya di dalam laporan polisi, di dalam kronologisnya bahwa pesertanya atau pelakunya itu ada 11 orang. Ya. Yang dihadirkan di persidangan dari 8 orang itu hanya 1 orang. Ya, yang menyaksikan. Kemudian yang memberikan keterangan awal bahwa itu ada peristiwa pembunuhan berencana itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahkan 1 orang diantaranya yang menyaksikan awal itu sudah mencabut keterangannya di dalam persidangan PK ini, mengatakan keterangan dia tahun 2016 adalah tidak benar ya. Lalu ada 1 lagi yang dari 8 orang yang mengikuti korban juga sudah mencabut lewat persidangan PK ini, yang menyatakan tahun 2016 dia tidak benar, tidak pernah melihat peristiwa yang dituduhkan perencanaan pembunuhan tadi. Sisa seorang saksi ya yang melihat. Menurut ahli bagaimana terhadap peristiwa yang tadi saya umpamakan? Jadi baik ahli jelaskan itu. Kalau misalnya peristiwa pembunuhan itu kan sebagai salah satu bukti ya. Ada yang melihat, ada. Kalau orang melihat saja itu sudah mencabut ya. Saya ulangi lagi, kalau orang saksi yang melihat saja sudah mencabut, penglihatannya pada saat itu bahwa penglihatannya itu tidak benar. Ya. Berarti dia tidak pernah melihat kasusnya. Yang kedua juga sama, itu mencabut juga. Berarti kalau dia mencabut, itu tidak ada alasan pencabutan itu, berarti keterangannya itu tidak ada. Gitu. Jadi kalau 2-3 orang memberi keterangan kesaksian, yang 2 mencabut keterangannya disebabkan karena memang itu tidak ada, berarti keterangan yang 1 itu tidak mungkin, itu memberi keterangan yang benar. Ya. Menurut ahli, berarti yang sama. Kalau ngomong dia adalah bahwa itu melihat begitu, yang 2 melihat sudah dicabut, berarti nggak mungkin yang 1 melihat sendiri, ada peristiwa sendiri, yang sama-sama bertiga melihat itu. Ya. Jadi logika hukumnya, berarti kalau yang 2 mencabut, pasti objeknya itu tidak pernah ada. Gitu. Tapi kalau yang 1 itu menerangkan, yang kedua menerangkan, yang ketiga menerangkan, keterangan itu ada selisihnya berbeda dengan kondisi satu dengan yang lain, oh peristiwanya ada. Cuma dalam hal mengkonstruksi keterangan yang diberikan, perspektif yang berbeda-beda. Mungkin yang 1 dari depan, yang 1 dari samping, yang 1 dari atas. Berarti itu ada peristiwanya. Tapi kalau mencabut karena memang tidak ada, yang kedua mencabut karena tidak ada, pastilah yang ketiga itu memberi keterangan juga tidak ada peristiwanya. Jadi teknik menguji pembuktian menurut ahli seperti itu ya. Jadi kalau sudah mencabut karena pencabutan itu dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, berarti apa yang diterangkan adalah nihil. Harus dipandang tidak ada, dan karena tidak ada, 2 orang tidak ada, 1 jadi tidak ada ya, karena 1 saja tidaklah cukup, karena apalagi ada pendampingan yang kedua adalah ditarik ya, atau dibatalkan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwanya pasti tidak ada di situ ya. Apalagi sampai sekarang tidak pernah memberi keterangan dan tidak pula memberi klarifikasi atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya.
Mudah-mudahan mendengar suara ini dia bisa memberi keterangan supaya kalau yakin ada, tolong buktikan peristiwa jam berapa, tanggal berapa dan seterusnya, dan bisa diajukan sebagai bukti-bukti, dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain. Karena kalau hanya satu keterangan saksi tanpa ada bukti-bukti yang lain, dia adalah bukan keterangan saksi dan tidak dipakai sebagai alat bukti. Demikian keterangan ahli. Pelaku utamanya belum ketangkap, ya harus tangguhkan dulu semua orang yang melakukan turut serta itu. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur itu diproses? Batalin, karena itu melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum. Ya, supaya nanti apa? Tidak sesat peradilannya itu karena apa? Ya pelaku utamanya kalau terbukti, kalau tidak terbukti, dia hanya turut serta yang itu perannya tidak signifikan dalam konteks itu. Nah kalau peran tidak signifikan harus masuk penjara dulu, ternyata nanti kalau diadili, misalnya begitu ya, dia adalah tidak terbukti. Lantas apa dia harus masuk penjara? Tuh ya, benar apa yang dikatakan oleh pengacara Tony ya, bahwa itu ada pengadilan sesat begitu kan. Dan ini sudah jelas ya, apa yang disampaikan oleh ahli udah jelas sebenarnya ya. Dan kemarin yang jadi saksi itu katanya cuma 2 begitu kan. Nah si Dede udah mencabut, tinggal 1, 3 saja saksi. Kalau 2 mencabut itu, yang 1 itu sudah dibatalkan begitu. Apalagi 2, ini sudah jelas meton ya. Tidak ada lagi alasan sekarang untuk tetap ditahan tuh ya. Dengan apa yang kita dengar sekarang ini adalah itu sudah jelas bahwa harus dibebaskan ya. Karena keterangan saksi itu sudah batal begitu ya. Tuh si Aib tuh denger tuh ya, muncullah gitu kan, atau bertobatlah begitu kan, seperti Dede ya. Jadi biar clear semuanya, biar Anda juga tidak diburu-buru begitu kan. Jadi kasihan Anda begitu. Dan bukan hanya itu saja sebetulnya, ini saksian langsung didatangkan ahli mata juga ya, untuk bagaimana menjelaskan mungkin enggak orang bisa melihat dalam jarak 100 meter malam lagi ya. Jadi gimana penjelasan dari ahli sebetulnya? Ini dia. Kalau dalam jarak katakan 50 meter, apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang ya. Lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli. Tidak jelas ya, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat. Tidak jelas tidak ya. jelas. Apalagi kalau kenyataannya 120 meter bahkan 150 meter ya. Iya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Iya, apalagi kalau penerangan kurang. Apalagi kalau penerangan kurang ya. Iya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya. Tidak. Apalagi melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu. Oh, tidak bisa. Mungkin dia pakai telepon kali ya, Ali. Nggak Ya bisa sehingga ada seperti- tencoplas di mukanya, dia bisa lihat. Jangan-jangan jerawatnya pun terlihat, mungkin pakai kaca pembesar dia mungkin. Iya, iya. Ya itu karena ada keterbatasan penglihatan ya, kita untuk penglihatan yang jelas itu tadi. Ya, paling maksimal 10-15. Jadi tidak mungkin ya terlihat ya, sekali lagi ahli ya. Tidak terlihat. Ya. Kita mau tanya lagi ahli. Kalau kemampuan mata orang manusia secara sepintas nih, dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong-nongkrong, terus tiba-tiba 11 orang berdiri bersama-sama, lalu naik motor, Ya, lalu betul. mengejar 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor lewat. Ya, dia rekam dalam sekejap, dia bisa hafal motornya, warna motornya, berboncengan siapa dengan siapa, dia kenalin dia ini, ciri-ciri motornya, warnanya, mungkin apa tidak menurut Ali? Kalau dia dengan kecepatan seperti itu kan kita juga ada namanya kecepatan sakadik ya. Jadi penglihatan yang lihat cepat. Seperti misalnya kalau kita lihat kereta api itu kan kita mungkin melihat tapi tidak bisa fokus ya. Apa sih objek yang di depan kita, apalagi kalau dia cepat. Seperti itu, jalan cepat gitu. Punya Seperti nggak itu. kemampuan merekam dia, daya ingatnya mempengaruhi daya ingat? Seberapa kuat sih daya ingat kalau lihat sepintas itu 13 motor, 19 orang? Kalau daya ingat itu tergantung kemampuan daya ingat intelijensi ya, tergantung daya ingat seseorang. Jadi Yeah. misalkan kemudian apakah dia ada perhatian atau tidak. Jadi kalau kejadiannya tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya, kayak kereta api, atau misalnya ada seseorang yang lewat cepat seperti itu, mungkin kalau dalam jarak tadi misalnya 50 atau 100 mungkin kita ngelihat ada gerombolan lewat seperti itu. Tapi untuk detail misalkan
orangnya Ya. berapa misalnya gitu, atau motornya seperti apa, warnanya Mereknya apa? seperti apa, seperti itu, apalagi dalam keadaan gelap dan cepat, mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat dengan satu-satu seperti itu. Saya kebayang mungkin dia lagi bawa CCTV kali ya dokter ya, Betul. sehingga dia lihat lagi di rumah baru dia identifikasi satu-satu kelihatannya ya. Iya, kalau cepat seperti itu. Jadi tidak mungkin ya mata merekam seperti CCTV video gitu, direkam, Oh, iya. hafal betul dia nggak mungkin ya. Iya, Karena ada 19 orang nih yang dia lihat iya. dan itu ada 11 motor ya. Nah, 11 motor Iya. ya. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau satu-satu ya. Jadi kan mungkin yang dilihat adalah ada segerombolan orang dengan naik motor seperti itu lewat, dia melihat ada segerombolan orang lewat, mungkin dia bisa Iya. lihat yang saya bilang tadi. Tapi kalau satu-satu misalnya oh ini warnanya apa, orangnya bagaimana, karena kan kalau satu gerombolan itu banyak ya. Kita apalagi kalau misalnya kita tidak perhatian, kan kita tidak mungkin mengamati Iya. satu-satu seperti itu. Oke, Ali. Apalagi sesudah dia melihat, baru dia ditanyakan itu 4 hari sesudah dia melihat ya. Lalu dia bisa menggambarkan ketika ditunjukkan fotonya, malam itu yang kamu lihat ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa? Dia berboncengan dengan siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Dan dia bisa hafal betul ya. 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang dinaikin. Yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B, dia mungkin nggak menurut Ali itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, Ya. yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Ali ya. Iya, Iya. karena jaraknya kan terbatas ya. Nah itu ya, mau dibantah lagi Aep ya. Tidak mungkin orang bisa melihat dalam jarak 100 meter ya. Orang dalam jarak 50 meter saja itu tidak bisa. Dan walaupun kita kenal juga itu si pelaku, misalnya kita kenal temen lah gitu, kita lihat dari 100 meter juga tidak mungkin ya. Jadi ayolah Aep ya, terbuka saja, jujur saja. Sekarang kalau memang Anda malu, diam-diam Anda pergi ke Kang Deddy untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dulu itu adalah hal yang bohong gitu kan, tidak benar ya. Jadi sebelum orang memburu Anda, sebelum hukuman mengintai Anda begitu kan, karena pasti Anda akan jadikan korban juga ya. Untuk mencuci tangan tuh yang Anda bela sekarang ya. Jadi segitu aja video sebentar ya. Selalu saya pesan di akhir video, jangan cepat terbuka hoax. Selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga ya, karena nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.